A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu wal ilmu bin najasati, wal ilmu lan ngaweruhi bin najasati kelawan najis. Audhannaha utawa nyono sapa wong ing najasah bi ikhbaril adli kelawan oleh ngaweh kabar wong kang adil, wassalamatulan selamat minat ta'arudi saking perlawanan, wa baqaul mustabihaini lan tetepe perkara loro kang serupa, ila tamamil istihadi tumeka maring sempurnane istihad. Falau unsubba mongko lamun den sorake utawa den kosongake apa ahaduhuma salah suwijine al mustabihaini bitamamihi kelawan sampurnane ahaduhuma au talifa utawa rusak apa ahaduhuma imtana'a mongko kacegah apa al istihadu istihad, wa yatayammamu lan tayamum sapa wong, wa yusolli lan salat sapa wong min ghairi i'adatin saking tanpa baleni, wa illam yurik lan senajan ora ngesokake utawa ora buang sapa wong ma ing barang baqiya kang esih keri apa ma, wal hasrulan bisa den planggeri fil mustabihi ing dalem barang kang serupa. Falau istabaha mongko lamun dadi serupa apa ina ubaulin wadahe uyuh utawa air seni, istabaha bi awani baladin kelawan pira-pira wadahe negara, fala istahada mongko ora ana istihad iku maujud, bal yakhudhu balik ngalapo sapa wong minha saking awani ma ing wadah syaa kang karep sapa man utawa wong ing ma. Wal ilmu dan ada pengetahuan bin najasati dengan najis, audhannaha atau orang tersebut terdapat dugaan tentang najis bi ikhbaril adli karena dikhabari oleh orang yang adil. Ini persyaratan istihad yang selanjutnya, yang nomor 4. Sebenarnya al-ilmu bin najasah ini merujuk pada kelayakan seseorang yang melakukan istihad, yakni harus terdapat pengetahuan tentang najis di dalam dirinya atau dugaan kuat tentang najis yang ia peroleh dari kabar orang yang adil pada salah satu dari air yang sedang ia hadapi. Sebagai contoh, 2 air yang sedang ia hadapi, dan salah satu dari 2 air ini jelas-jelas mutanajis. Salah satunya, kalau dia tidak tahu tentang najis, bagaimana ia mau beristihad? Atau tidak ada kabar dari seseorang yang adil. Artinya seorang yang adil ini ya satu madhab dengan dia, minimal seperti itu. Dan intinya yuwafikuhu, dia orang adil ini, mamanya kita madhab syafi'i, dia pun madhab syafi'i, pengetahuan tentang najisnya itu sama, minimal seperti itu. Kemudian wassalamatu minat ta'arudi, selamat dari kontradiksi. Ya kalau dimaknai selaras alias tidak kontradiksi, maksudnya gitu aja udah. Artinya di antara 2 wadah yang dihadapi, 2 wadah air sebagai contoh yang dihadapi oleh seseorang ini, airnya kan serupa ini. Yang satu, salah satu dari 2 air ini ada yang mutanajis. Lah yang namanya serupa itu
tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Karena ketika terjadi perbedaan yang signifikan, maka bisa langsung menentukan yang mana yang suci mensucikan dan yang mana yang mutanajis. Itu nggak perlu istihad kalau seperti itu. Karena serupa ini, maka ya selaras, tidak kontradiksi. Itu pemahaman saya. Mohon maaf ini dikoreksi kalau salah. Kemudian wa baqaul mustabihaini ila tamamil istihad. Syarat yang selanjutnya baqaul mustabihaini, langgengnya dua hal yang serupa atau tetapnya dua hal yang serupa ila tamamil istihad, sampai sempurnanya beristihad. Falau unsubba, apabila dikosongkan, fa'ilnya unsubba naibul fa'il, unsubba ahaduhuma, salah satu dari dua hal yang serupa tadi, bitamamihi dengan sempurna dikosongkan, au talifa atau rusak salah satu dari dua hal yang serupa tadi, maka imtana'a al istihadu, istihad menjadi tercegah alias tidak diperbolehkan. Artinya syarat yang keenam ini, dua hal yang serupa tadi, ya contohnya air tadi, yang satu mutanajis dan yang satu suci mensucikan, namun kita tidak tahu yang mana yang mutanajis, harus tetap ada sampai sempurna dilakukan ijtihad. Pengembangan masalahnya bagaimana? Falau unsubah, apabila salah satu dari dua wadah, kalau digambarkan dua wadah ya, salah satu dari dua wadah air dikosongkan dengan sempurna, atau salah satu wadah dari dua air rusak, baik pecah atau bagaimana, maka tidak ada istihad. Wa yatayammamu wa yusolli min ghairi i'adatin wa illam yurik ma baqiya. Kemudian orang ini bertayamum dan dia melaksanakan sholat tanpa harus mengulangi sholatnya. Walaupun wa illam yurik itu walaupun air yang tersisa dalam wadah yang lain tidak ikut dibuang. Loh kok bisa? Ya karena dengan masih adanya dua air yang serupa tadi, yang notabene terdapat salah satu dari wadah itu ada air yang suci mensucikan, maka tayamum tidak diperbolehkan. Lah ketika salah satu air dibuang atau rusak atau tumpah dengan sendirinya, maka tayamum diperbolehkan karena berat sisi najisnya. Karena sudah syak, derajat syak, berarti kan di situ berat sisi najisnya ketika salah satu dari air ini tumpah atau kita buang saja, maka berat sisi najisnya, berat dugaan bahwa air yang tersisa itu air yang mutanajis. Akhirnya keluarlah dari pilihan menggunakan air, menggunakan debu untuk bertayamum. Nah, istihad tidak diperlukan. Kemudian wal hasru fil mustabihi, dan bisa dibatasi di dalam hal-hal yang serupa. Ini bisa dibatasi maksudnya ya tidak terlalu banyak. Contohnya falau ishtabaha ina ubaulin bi awani baladin fala ijtahada. Apabila serupa
wadahnya air seni dengan wadah-wadah dalam satu negara, maka tidak ada ijtihad. Bal ya'khudhu minha ma syaa. Namun seseorang yang dihadapkan pada posisi seperti ini, maka dia boleh mengambil wadah manapun, maksudnya airnya, air yang ada pada wadah yang serupa dengan air kencing tadi, dengan wadah air kencing tadi, yang manapun yang ia kehendaki. Ini mohon maaf ini kalau pemahaman saya ada yang keliru, monggo jenengan dibenarkan, maksudnya dikritik saja nggak apa-apa.